Acara sarasehan dan penandatanganan nota kesepahaman. Pendataan aset Badan Kesejahteraan Masjid BKM Kabupaten Demak. Antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak di Aula Kantor Kemenak Kabupaten Demak pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Acara ini membahas pemanfaatan aset-aset tanah dan bangunan Kemenak Kabupaten Demak untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Demak Bapak HM Afif Munzir, SAK, MC dan Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Demak, Bapak Bambang Irianto, dan juga dihadiri oleh perwakilan ahli waris Sunan Kalijaga, perwakilan Bank BRI, Bank Jateng, dan peserta lainnya. Setelah ini nanti kita mampu meninggalkan legasi yang baik bagi generasi setelah kita. Untuk tanah Bapak sendiri ada berapa? Acara berjalan dengan sukses. Dan di ujung acara dilaksanakan penandatangan nota kesepahaman bersama oleh Bapak HM Afif dan Bapak Bambang Irianto selaku pimpinan BPN Kabupaten Demak. Akan MOU kesepahaman dengan kantor pertanahan yang ada di Kabupaten Demak kaitan bagaimana kemudian tahun ini kita mulai untuk melakukan inventarisasi dan pembaruan data-data tanah wakaf yang ada di Kabupaten Demak, karena kita tahu sekian lama pembaruan dan inventarisasi itu belum berjalan dengan baik. Jadi kita mulai, dan hari ini kesepahaman ini menjadi legal standing kita bersama antara kami yang ada di Kementerian Agama khususnya BKM dengan Kanta untuk mulai bergerak memitigasi, menginventarisir, dan kemudian nanti ada pembaruan data itu. Harapannya setelah ini nanti kita mampu meninggalkan legasi yang baik bagi generasi setelah kita. Untuk tanah Bapak sendiri ada berapa ya Pak ya? Jadi data awal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini tentu luasan kami. Jadi sebelum kita verifikasi nanti dengan Kanta itu ada di angka sekitar 350 hektar. Jadi bukan betul di beberapa kecamatan ya. Dan ini tentu jumlah yang menurut saya luar biasa besar. Bahkan dalam cakupan nasional tentu BKM ini menjadi luasan jumlahnya terbesar di seluruh Indonesia kalau jumlah itu. Pak, ini kan baru pertama, nanti selanjutnya agendanya apa Pak? Ini baru. Agenda terdekat kita saat ini tentu segera kami bersama dengan Kanta melalui tim teknis kita, dari tim teknisnya BTN, tim teknisnya BKM, langsung merumuskan mana yang akan dimulai. Inventarisasi itu dimulai dari lokasi langsung berdasarkan data awal yang kami punya. Nah, terus kemudian nanti diverifikasi ini kita sambungkan dengan BPN. Oh ada nih datanya, misal ya di titik di Ponorogo. Oh di BPN masih ada. Oh tetapi ternyata bidang yang seluas ini kan belum terpecah-pecah ini. Nah, kemudian itu nanti yang akan kita lakukan. Jadi nanti akan terbaca secara pasti dan terukur berapa sesungguhnya luasan yang ada di Ponorogo itu. Berarti namanya nanti pakai harga atau? Ya tinggal nanti lihat mana yang lebih cukup strategis gitu kan, karena tahun ini pula kami juga akan segera melaksanakan proses lelang. Jadi di awal bulan Mei, minggu pertama, minggu kedua kita akan melakukan lelang perdana yang insya Allah akan kami tempatkan di Ponorogo. Ini mungkin di luar itu. Ini saya masih bingung dengan hubungannya dengan segitiga emas. Jadi gini ya betul. Kenapa kemudian segitiga emas ini juga menjadi bagian dari yang akan kita istilahnya mohon maaf ya kita engage bersama? Karena yakin saya persoalan segitiga emas itu beririsan dengan satu Masjid Agung, dua berkaitan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, dan segitiga emas itu salah satu diantaranya ada Tembiring. Sementara sebelah tanah Tembiring itu kan tanahnya BKM. Oh iya ya. Nah, sehingga ketika kemudian integrasi dari tiga segitiga emas itu bisa kita lakukan, maka kemudian sangat memungkinkan aset kami yang beririsan dengan Tembiring itu kita kembangkan, kita revitalisasi menjadi tempat areal parkir juga, sehingga tawaran kami tentu ini hari persoalan kenapa segitiga emas itu tidak bisa berjalan cukup efektif itu kan karena sekali lagi mobilisasi peziarah pengunjung wisatawan di Demak itu tidak mampu terakomodir dengan baik, gitu kan, masih semuanya parsial. Nah, harapan kami dengan kita menempatkan areal kami yang ada di Tembiring, kami coba integrasikan dengan pola apa, transportasi yang tersettle tadi ya, shuttle bus itu akan kami siapkan. Harapannya siapapun yang turun di Tembiring atau di areal parkir kami, dia harus mendatangi lokasi satu Katilangu, dua Kanjeng Sultan Fatah, dalam hal ini tentu Masjid Agung Demak. Jadi fair saja sebagaimana yang tadi saya sampaikan, peziarah kita itu kalau ada 10 orang ya kan, yang 8 itu ziarah di Kanjeng Sunan Kalijaga ya kan.
tetapi tidak semuanya pasti ke Kanjeng Sultan. Jadi yang ke Kadilangu dan ke Kanjeng Sultan Fatah paling jumlahnya 2. Yang 8 itu ya hanya Kanjeng Sunan Kalijaga, terus lanjut trip berikutnya. Nah, ini akan kita bisa urai kalau kemudian peziarah itu tersettle secara baik gitu kan. Jadi mereka mau tidak mau pasti harus singgah nih setelah Kanjeng Sunan, ya pasti ke Masjid Agung, baru kembali ke Tembiring. Berarti atau ini poinnya ini berarti melalui BKM ini nanti akan memfasilitasi yang shuttle bus itu. betul, menurut saya itu. Iya. Dan itu menjadi bagian dari cara kita mengembangkan atau mendiseminasikan aset-aset wakaf produktif kita. Jadi tanah yang ada, yang kami punya itu, ini kan hari-hari hanya tumbuh rumput ilalang tuh, ya kan? Iya, Nggak mendapatkan manfaat apapun. Nah, dari situ kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, pemerintah daerah, kita integrasikan. Dari situ pasti nanti ada nilai manfaat tambah utama. Saya paham. Pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat Konkretnya tentu kalau kemudian pariwisata ini meningkat, tentu peningkatan ya ekonomi kerakyatan berbasis keluarga, humed atau mungkin makanan dan sebagainya pasti meningkat. Jadi saya yakin semakin banyak wisatawan tentu akan meningkatkan produktivitas ya yang ada di internal kita. Satu, yang kedua, semakin banyak wisatawan yang terintegrasi dengan baik, tentu tidak ada disparitas. Ini hari kan muncul disparitas nih, pengunjung antara Kadilangu dengan Masjid Agung, ya kan? Kalau kemudian bisa terintegrasi dengan baik, disparitas itu tidak akan terjadi. Itu, jadi otomatis juga akan mampu menumpang nih, sektor perekonomian yang berbasis masyarakat yang ada di seputaran Masjid Agung. Kan gitu, pasti itu. Jadi ini hari kalau kita mau bicara jujur nih Om, bagaimana di Kadilangu? Luar biasa loh, ya kan? Tetapi di Masjid Agung nggak begitu. Padahal sesungguhnya ini ada keterkaitan yang bisa kita konjungsikan betul. Tampak. Oke ya. Iya, terima kasih. Dari Demak, Sama-sama. Minus TV melaporkan.